Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, selamat pagi semuanya. Saat ini bertemu lagi bersama Lose Steffi. Lose Steffi mau ajak adik-adik semuanya untuk bermain sebentar. Kita mau main tebak-tebakan. Nah, apa ya tebak-tebakannya? Lose Steffi mau minta adik-adik semua coba mencari ada berapa gambar ice cream di gambar ini. Nah, gimana? Sudah ketemu gambar ice creamnya? Ada berapa? Wah, iya betul. Ada 3 gambar ice cream. Wah, hebat-hebat semua nih. Coba sekarang sekali lagi ya. Sekali lagi adik-adik coba hitung ada berapa gambar ice cream di gambar ini. Yuk, sudah ketemu belum? Nah, sudah ketemu? Ada berapa gambar ice cream? Hah? Berapa? Kurang keras? Oh, ternyata hebat-hebat semua. Betul, ada 5 gambar ice cream. Wah, ternyata anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah semuanya hebat-hebat ya. Nah, sekarang kita akan beribadah, kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita untuk kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya adik-adik kita berikan sikap yang paling baik, sikap yang paling manis buat Tuhan Yesus. Kita mau pujikan sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk saat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, semuanya adik-adik yang ada di rumah ternyata sudah cantik, sudah ganteng. Sekarang kita semuanya mau bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan tangan kita mau menggerakkan kaki kita mau menggerakkan seluruh badan kita untuk memuji nama Tuhan, dan juga kita mau jalan bersama Yesus. Yuk kita pujikan Jalan Serta Yesus. Kita gerakan tangan-tangan kita ya, dan juga kaki kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Sekarang kaki kita. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lagi ya, kedua tanganku mempunyai jari, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kaki kita. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus
kemuliaan buat Tuhan. Wah, masih tetap dengan semangat karena kita sudah jalan bersama Tuhan Yesus. Itu artinya kita juga cinta sama Tuhan Yesus. Kita juga apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau pujikan I love you Jesus. Kita mau katakan ya I love you Jesus, oke? Bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jeru banget. Aku tresno Yesus, jeru banget. Tresnoku jeru banget. Tresnoku jeru banget. Jeru banget. Ya, jadi tresnonya kita harus apa? Jeru. Dalam cintanya kita kepada Tuhan Yesus itu harus dalam. Nah, sekarang silahkan duduk. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang manis. Persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pujikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Senang sekali hari ini Losa Tuti bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama berdoa. Tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Losa percaya kita semua sudah siap, kita semua sudah bersemangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang adik-adik ambil posisi duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Kita mau berdoa, kita mau meminta pimpinan Tuhan supaya di dalam kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sudah duduk yang manis, Losa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu bersama-sama. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah bertepuk tangan, bersukacita memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba waktunya kami semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati telinga kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Tuhan, kami tidak biarkan si iblis mengganggu kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan memberkati, memimpin kami. Berkati Losa Tuti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Losa percaya kita semua sudah bersemangat untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini Losa Tuti kembali akan menceritakan cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Siapa ya kira-kira ya? Yaitu Yohanes Pembaptis. Siapa ya Yohanes Pembaptis itu? Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis itu anaknya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Siapa papanya namanya? Zakaria. Ibunya namanya Elisabet. Siapa di sini yang papanya namanya Zakaria, mamanya namanya Elisabet? Ada? Mungkin ada ya yang papanya namanya Zakaria, ibunya namanya Elisabet. Atau ada dari adik-adik yang namanya Zakaria atau Elisabet atau nama panjangnya. Jadi Yohanes Pembaptis itu papanya namanya Bapak Zakaria. Ibunya namanya Elisabet. Adik-adik, Elisabet ini saudara dari Ibu Maria. Mamanya Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis itu masih bersaudara dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet dulu itu tidak punya anak. Jadi waktu menikah, setelah menikah, lama punya anak. Mereka punya anaknya itu ketika mereka sudah lanjut usia, sudah tua. Mungkin sudah kakek-kakek dan sudah nenek-nenek. Nah, dinamakan Yohanes itu ada artinya, namanya indah. Apa ya kira-kira namanya? Jadi Yohanes Pembaptis itu atau Yohanes dalam bahasa Ibraninya yaitu Yehohanan. Berarti Tuhan itu ramah dan selalu menunjukkan kemurahan. Wah, namanya bagus ya. Tuhan itu ramah dan selalu menunjukkan kemurahan. Kenapa ya dinamakan Yohanes? Artinya seperti itu karena memang apa? Karena memang Ibu Elisabet dan Bapak Zakaria mendapat kemurahan daripada Tuhan. Meskipun mereka usianya sudah lanjut, apalagi Ibu Elisabet sudah nenek-nenek, tapi masih bisa mempunyai anak
Itulah kemurahan Tuhan. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang Yohanes Pembaptis, Lose mau ajak kita membaca Alkitab dari Matius 3 ayat 1 sampai yang keempat. Kitab Matius Perjanjian Baru bagian awal. Matius pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ayo kita buka bersama-sama, adik-adik bisa perhatikan di Alkitab adik-adik masing-masing. Lose akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, jadi Yohanes ini ternyata sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kehadirannya sudah dinubuatkan bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pewarta Injil. Kalau di perjanjian lama namanya nabi. Nah, Yohanes ini juga dipakai Tuhan supaya mengingatkan orang-orang untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dikatakan Yohanes, bertobat gitu. Dia memberitakan firman Tuhan supaya orang-orang mau bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Adik-adik, tadi dikatakan bahwa Yohanes itu melayani pekerjaan Tuhan di padang gurun. Di padang gurun Yudea. Nah, tadi juga dikatakan bahwa pakaiannya itu berasal dari apa? Bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Coba perhatikan. Wah, kalau pakai bulu unta ini ada angetnya ya. Coba adik-adik perhatikan di gambar. Pakaiannya seperti itu modelnya ya. Nah, kalau dipakai siapa yang mau? Anget ya, ada kulit-kulitnya. Tapi kira-kira gatel enggak ya? Gatel enggak kalau adik-adik pakai kayak gitu? Mungkin ada gatel-gatelnya. Tapi itu pakaian yang sudah nyaman yang dipakai oleh Yohanes Pembaptis. Jadi pakaiannya dari apa? Bulu unta. Dan juga ikat pinggangnya dari kulit. Kalau sekarang jaket dari bulu unta itu sudah nggak ada ya, kita nggak pernah menemui. Tadi dikatakan bahwa pakaiannya Bapak Yohanes Pembaptis itu dari bulu unta dan juga ikat pinggangnya dari kulit. Dia memberitakan firman Tuhan di padang gurun. Nah, apa ya tadi dibilang makanannya? Makanannya adalah apa adik-adik? Belalang. Belalang apa? Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Coba siapa yang berani makan belalang seperti itu? Kalau Lose sih gak mau. Siapa yang mau angkat tangan? Ada yang mau? Kalau ada yang mau hebat dong. Ternyata Yohanes makanannya belalang seperti itu ya. Apakah seperti itu adik-adik? Apakah Yohanes Pembaptis harus makan hewan belalang seperti yang kita lihat di kebun, seperti yang kita lihat di taman? Belalang yang seperti itu terus dimakan? Kira-kira rasanya seperti apa ya? Enak atau enggak? Pasti enggak enak ya. Lause juga enggak mau kalau disuruh makan belalang seperti itu. Adik-adik, belalang yang dimaksud di dalam Alkitab yang menjadi makanan Yohanes Pembaptis bukan belalang hewan. Ingat ya, jadi bukan belalang hewan seperti yang kita lihat di sawah, seperti yang kita lihat di kebun, seperti yang kita lihat di taman, tapi belalang yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis di dalam Alkitab
adalah tanaman belalang. Coba perhatikan. Jadi tanamannya ini seperti kacang ya. Tapi kalau kita perhatikan dari jauh, bentuknya itu seperti belalang yang berwarna hijau. Nama tanamannya yaitu tanaman belalang. Tanaman ini bisa dibuat makanan dan juga bisa dibuat minuman. Kalau lo sebaca-baca, ternyata rasanya itu seperti coklat. Wah, kalau rasanya seperti coklat, lo juga mau seneng makan itu. Jadi tadi apa? Yang dimaksud dengan belalang yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis bukan belalang hewan seperti yang kita lihat di kebun, seperti yang kita lihat di sawah, tapi tanaman belalang. Coba perhatikan sekali lagi ya supaya adik-adik ingat. Perhatikan di layar, tanaman belalang itu bentuknya seperti itu. Seperti kacang-kacangan. Nah, jadi sudah ingat ya makanannya apa? Belalang dan juga madu hutan. Oh, kalau madu adik-adik sudah tahu loh, sepercaya kalian semua sudah pernah makan sarang madu, sudah pernah minum madu. Jadi sudah tahu rasanya, madu itu rasanya manis, enak, nikmat. Nah, kita udah tahu bahwa Yohanes Pembaptis pakaiannya tadi dari bulu unta, ikat pinggang dari kulit, dan juga makanannya tanaman belalang dan madu hutan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Yohanes Pembaptis itu pekerjaannya melayani, memberitakan firman Tuhan, tidak mudah, susah, tapi dia memiliki sikap hidup yang baik, sikap hidup yang luar biasa. Lose ingin mengajak kita, apa sih yang harus kita teladani dari Yohanes Pembaptis? Di dalam Yohanes 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ia itu yang dimaksud siapa? Yesus. Yesus itu harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes memiliki kerendahan hati dan tidak merasa sombong dengan apa yang Tuhan Yesus percayakan dalam dirinya. Nah, adik-adik, dia katakan bahwa Tuhanlah yang harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Tuhan percayakan Yohanes Pembaptis menjadi orang yang membuka jalan, menceritakan tentang berita Injil, kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan dia juga diberi kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus. Coba perhatikan, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Alkitab hanya Yohanes yang dipercaya untuk melakukan pelayanan tersebut, yaitu membaptis Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Sekalipun dia orang yang biasa saja ya, pelayanannya di padang gurun, tapi Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dan dia memiliki kerendahan hati. Bahkan apa yang telah dia terima, dia tidak menjadi sombong, tapi dia bilang, Tuhanlah yang harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Ada yang mengatakan bahwa kamu Mesias. Bukan, dia bilang saya bukan Mesias. Apa yang dia terima, apa yang dia peroleh, itu senantiasa tidak membuat dia sombong. Bisa saja, aku loh dapat kesempatan membaptis Tuhan Yesus. Yang lain gak ada. Tapi dia gak seperti itu. Dia memiliki kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang semakin dipermuliakan, Tuhan yang semakin bertambah, tapi aku harus semakin berkurang. Nah, adik-adik, apa yang harus kita pelajari
dari Yohanes Pembaptis. Perhatikan ya, apa yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita harus kita pakai, bukan untuk kesombongan diri kita, tapi biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi apa yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita? Lause, aku bisa nyanyi, aku bisa main musik, aku bisa olahraga ini, aku punya kemampuan ini, aku bisa nari dan lain sebagainya, aku bisa ngelukis, aku bisa gambar, aku bisa bercerita dan lain sebagainya. Adik-adik punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi kita diingatkan kalau kita mampu berarti kita tidak boleh sombong. Tapi harus dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang bisa nari, narinya harus sungguh-sungguh. Kalau sudah jago nari bukan berarti sok-sokan, bukan berarti merendahkan teman-temannya yang lain. Tapi harus bisa membantu temannya. Kalau bisa nyanyi berarti harus untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kesombongan. Kalau bisa berolahraga berarti harus menjadi olahragawan yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang Tuhan berikan dalam dirinya, dia bilang, biar Tuhan Yesus yang semakin bertambah, tapi aku semakin berkurang. Demikian dengan hidup kita. Kalau kita pinter nyanyi, pinter bercerita, pinter musik, pinter olahraga dan lain sebagainya, itu semua biarlah Tuhan Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh sombong. Kiranya cerita firman Tuhan pada saat ini menjadi sukacita bagi kita karena kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sombong. Apa yang Tuhan beri itu sesuatu yang spesial. Untuk itu kita mau pakai supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setuju? Oke, siap. Loh, saya percaya kita semua bisa lakukan hal itu. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan menjadi rema, menjadi sukacita bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau memiliki kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis yang senantiasa menjadikan Tuhan yang lebih besar dan dia yang semakin berkurang. Tuhan berkati masa pertumbuhan kami, biarlah kami terus menjadi anak-anak yang bertumbuh, takut akan Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, mengasihi keluarga dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa bagi teman-teman kami yang hari ini juga beribadah. Tuhan berkati dan sertai mereka. Berdoa juga bagi teman-teman kami yang hari ini sakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Berdoa juga bagi teman-teman yang belum bisa bersekolah minggu karena ada halangan, Tuhan juga yang memberkati mereka. Berkati komisi sekolah minggu kami GKA Anugerah Tulung Agung, kiranya kami tetap bersukacita di dalam kami beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Senang sekali hari ini Lause Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lause. Lause percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan
dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lause Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lause Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian. Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.